Nah, ini dia nih pengalaman horor gue nih. Ini pengalaman paling mengerikan yang gue pribadi ngalamin sendiri dan gue gak bisa kabur dari itu. Gini awal kejadiannya. Satu saat gue tinggal di daerah Senen. Saat itu gue masih sekolah, jadi setiap pagi kita satu rumah pasti keluar untuk beraktivitas. Nah, satu pagi ini waktu kita keluar rumah, itu sepanjang bagian dalam pagar, jadi gue ada pagar, terus ada pintu jendela gitu kan. Itu kayak sepanjang bagian dalam pagar dekat ke pintu jendela itu ada banyak garam. Kita mikir, nih apa kita tinggal di dalam gang? Nggak mungkin ada truk garam jatuh kan di situ, truk garam terguling sebelumnya. Yang kita pikir ya, ini pasti pembantu nih aneh-aneh nih. Apa nyapu nggak bersih, apa numpahin terus belum dirapihin. Selesai gue sekolah, gue pulang, nyokap keinget sama kejadian pagi nih. Ditegur lah pembantu. Itu kenapa ada banyak garam tadi di depan pintu? Hah? Garam mana, Bu? Itu garam di depan banyak banget tadi pagi. Sepanjang pintu, sepanjang teras itu ada. Kamu ngapain? Numpain garam? Enggak, Bu. Tadi kamu nyapu teras nggak? Nyapu. Enggak nemu garam? Enggak. Lah, kita mah nih orang pasti nyapu, cuma nggak fokus nih main nyapu aja udah. Ini orang pasti nyapu, tapi nggak diperhatiin nih apa yang disapu nih, cuma pokoknya nyapu aja. Emang resik sih, bersih sih, cuma dia nggak tahu apa yang disapu. Nah, nggak lama setelah kejadian itu, gua suka lihat itu di kamar belakang. Depan kamar belakang itu kayak suka ada yang ngeliatin gua dari sana. Gue berasanya sih gitu. Cuma kalau gue tegesin nggak ada. Cuma kalau gue lalu lalang di ruang tamu itu kayak ada orang di sana. Nah, gue ceritain ke nyokap. Nyokap berpikirnya mungkin ini ya gangguan-gangguan kecil lah. Karena di kamar belakang itu udah lama gak dibersihin. Nah, nyokap gue mulailah bersihin kamar belakang. Kamar belakang itu dibersihin sampai ke atas-atasnya. Terus waktu ada satu bagian Ethernet yang kebuka, yang kayak jaring itu dikeluarin untuk dibersihin. Nah, waktu mau masangnya lagi, kayak di pinggiran atas Ethernet itu ada satu gumpal kain putih yang isinya kertas kuning dengan tulisan Arab gundul yang bukan ayat Al-Quran. Nah, kita bingung dong, ini apa ada dari dulu ini? Apa kita nggak ngeh, udah lama ini ada? Apa ini dibawa tikus? Akhirnya ya dibuang gitu aja. Udah kejadian itu mulai lewat, kita udah mulai nggak mikirin lagi benda itu, apapun itu. Nah, satu hari gua itu biasalah, gua malam main game dulu. Zaman itu masih gamenya Counter Strike atau Zeus. Gua main sampai malam, orang-orang udah pada tidur ya kan. Udah jam 1, jam 2 malam, gue baru mulai siap-siap tidur lah. Selesai main game, gue masuk kamar, udah siap tidur, gue matiin lampu. Menurut gue, tidur lebih berkualitas kalau di kondisi gelap. Gue matiin lampu, gue tarik selimut, kipas pasang yang kencang ya kan, gue tidur.
Gue itu tidur paling penting ada guling. Nah, gue peluk guling. Kondisi gue tidur di sebelah kanan kepala tempat tidur gue itu ada lemari yang menghadap searah sama arah badan gue. Dan di ujung sebelah kanan kaki gue itu adalah pintu masuk ke kamar gue. Jadi kalau orang buka pintu, langsung paling sebelah kiri itu ada lemari. Sebelah lemari ada kepala gue yang langsung dilihat. Nah, malam itu gak tahu kenapa hawanya itu gak enak banget kamar gue. Gue biasa memang susah tidur, tapi ini bukan susah tidur yang biasa menurut gue. Gue coba bolak-balik. Gue biasa selimutan itu setengah badan. Nah, gue bolak-balik. Ntar lepas selimut, pakai selimut, ini nggak enak. Terus lama-lama gue berasa kayak ini ada yang beda nih di kamar gue nih. Pertama gue tidur masih hadap tembok di sebelah kiri gue. Terus gue coba ngadep atas. Kelihatan dong sebelah kiri ada tembok, sebelah kanan ada lemari. Nah, di bawah lemari gue itu kayak ada barang berantakan gitu di bawah. Gue nggak boleh pusingin itu, gue mau tidur. Besok aja urusan barang berantakan, besok aja ya nggak. Gue coba tidur. Gue meremin, nggak bisa. Gue melek. Gue sangat terganggu sama barang di depan lemari gue ini. Gue coba buang muka. Gue ngadep tembok lagi. Masih gak enak, gue gak bisa tidur. Gue coba berbalik. Sambil sedikit gue intip. Ya kan? Gue langsung berbalik kanan. Sambil sedikit gue intip. Apa sih barang berantakan ini yang besok mesti gue beresin? Gitu. Gue intip. Kaget gue. Asli gue kaget, gue buang muka lagi langsung balik. Di pikiran gue itu satu, kenapa ada guling di bawah? Gue langsung cariin guling gue liatin bantal gue, semuanya ada sama gue. Kenapa guling itu ada di bawah? Itu guling siapa yang taruh? Gak pernah ada 2 guling dalam kamar gue. Rasa penasaran gue timbul lagi. Ini ngaco nih guling nih. Mending sekalian gue pakai aja deh kalau emang ngeganggu gue posisinya di situ ya kan. Langsung gue berbalik lagi, gue tegesin, ini ada guling siapa nih di kamar gue nih. Gue lihat ternyata itu sosok pocong yang lagi nyender di lemari gue. Baru itu gue ngelihat ada pocong nyender. Langsung gue buang muka, gue berbalik lagi. Jadi posisinya itu pocong itu duduk dengan kaki selonjoran di lantai dan punggung itu nyender ke lemari. Gue masih, apa iya ini pocong? Karena guling kan kalau misalnya kita senderin juga bentuknya seperti itu kan. Cuma gak ada guling putih di rumah gue. Gue coba, gak boleh nih, gue takut nih kayak begini nih. Gue tengok lagi. Pertama gue tengok bawahnya. Bawahnya iketan, gue gak bisa bedain di kondisi gelap. Apa bedanya iketan pocong sama iketan guling. Ini gak bisa gue intip kakinya doang dong. Gue mesti intip ini guling bagian atasnya itu ada bentuk kepalanya atau enggak. Dah, gue buang muka dulu, gue beraniin diri untuk gue intip lagi, gue balik. Gue lihat, ternyata itu benar pocong. Yang posisinya dengan wajah menghadap ke, nggak nengok, dia cuma ngadep ke depan aja. Entah ngadep ke depan atau ngadep ke kakinya. Dan wajahnya nggak kelihatan, hitam aja, hitam kosong gitu, kayak lubang hitam ada di bawah iketan pocongnya itu.
Langsung gue berbalik, gue masuk ke dalam selimut, sampai kepala gue selimutin. Gue nggak bisa berhenti itu gue baca doa sampai gue ketiduran. Wah, benar-benar gue nggak tahu mesti ngomong apa. Gue nggak bisa share itu ke gue share itu ke siapa-siapa juga. Orang antara pikir itu gue kena halusinasi atau gimana. Ya, itu bikin gue mati gaya aja sih pengalaman itu. Dan horor banget, itu bikin gue beberapa bulan. Pengalaman ngeliat pocong saat mau tidur itu sepersis sebelah gue. Pocong nyender di lemari gue nemenin gue sampai tertidur. Itu bikin gue gak bisa tidur dalam kondisi lampu mati berbulan-bulan. Nah, gue ceritain dong kondisi ini. Gue bilang ke nyokap gue yakinin. Di situ mulai flashback. Kita keinget sama kejadian-kejadian sebelumnya. Usut punya usut, menurut beberapa orang, ada orang yang mau usil sama keluarga kita, atau ada orang yang mau isengin rumah kita. Gitu. Gua nggak tahu apa itu puncak dari keisengannya atau gimana. Semoga itu nggak kejadian lagi sih. Gue mending lihat pocong dari jauh daripada ditemenin pocong sampai tidur. Kirimkan cerita horormu ke link yang ada di kolom deskripsi. Dan dapatkan souvenir menarik dari Trans 7. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.